Oke, selamat datang di kelas praktikum komputasi awan. Bobot matkul ini adalah 1 SKS atau 120 menit ya. Oke, perkenalkan dulu kali ya. Nah, oke, nama aku Muhammad Ananta Fatur Rahman. Aku dari kampus Telkom Purwokerto ya. Tujuanku bikin channel ini itu karena aku merasa matkul yang di kampusnya aku itu nggak relate sama apa ya, sama teknologi yang sekarang gitu. Oke, jadi untuk pertemuan kali ini atau mungkin untuk bab ini minggu ini kita akan belajar tentang VMware ESXi, tepatnya itu kita akan pakai versi 8 ya. Oke, mungkin aku bakal pergi ke beberapa video atau beberapa pertemuan ya, karena ini ya virtual kelas lah ya. Pertama mungkin kayak pengenalan ASCII atau hypervisor, mungkin teman-teman mungkin pernah kenal VirtualBox, VMware, mungkin pas SMK pernah nyoba, atau mungkin pas kemarin matkul sistem operasi atau matkul Jercom dan sebagainya, mungkin teman-teman pernah megang VirtualBox. Kurang lebih kita akan pakai itu. Oke, kurang lebih kita akan kayak gitu, tapi kita pakainya ESXi. Kita pakai hypervisor tipe 1. Nah, tipe 1, tipe 2 itu apa? Ntar kita bahas. Oke, pertama perkenalan. Selanjutnya kita setup SI. Of course, kita butuh hardware ya. Ntar aku tunjukin juga gimana caranya. Setup SI, terus overview SI, terus langsung pengenalan SI, ya fiturnya. Oke, kurang lebih kita punya beberapa pertemuan ya. Yang pertama perkenalan ESXi atau hypervisor. Oke, jadi gimana ya, kita kan pernah dengar VirtualBox ya. Jadi cara kerja VirtualBox kan kayak gini ya, hypervisor. Nah, kayak kita belajar sambil googling ya teman-teman. Hypervisor itu memungkinkan kita memiliki beberapa komputer virtual di atas komputer real kita. Oke? Bayangin teman-teman punya satu komputer. Nah, terus di atas komputer ini, di atas komputer teman-teman itu punya beberapa komputer lagi di atasnya. Bisa Windows, bisa Linux, bisa Mac OS mungkin. Tapi Windows yang ada di laptopnya teman-teman itu nggak kehapus. Nah, keren kan? Wah, mungkin teman-teman biasa pakai yang namanya VirtualBox kan, yang ini. Nah, sebenarnya VirtualBox ini itu hypervisor tipe 2. Tipe 2 apa tipe 1 ya? Bentar. Nah, hypervisor itu di VirtualBox itu masuknya tipe 2 ya. Oke, jadi tak jelasin sedikit. Hypervisor tipe 2 atau yang biasa teman-teman pakai VirtualBox maupun VMware itu cara kerjanya gini. Ini laptopnya teman-teman, hardware teman-teman. OS-nya apa? Windows 10. Oke, benar, Windows 10. Nah, di atas Windows 10 itu teman-teman kan install VirtualBox kan ya, atau VMware. Nah, VirtualBox VMware itu dia sebagai hypervisor, sebagai teknologi yang memungkinkan kita bisa bikin beberapa virtual machine. Nah, di sini ada hypervisornya bisa pakai VMware atau VirtualBox. Sebenarnya kayak gitu cocok aja kalau cuma buat belajar. Cuma karena kita kelas praktikum ini, karena aku yang misi kita harus lebih keren dibandingkan matkul-matkul lain, kita akan pakai yang tipe 1 hypervisor. Bedanya apa, Mas? Oke. Kalau kalian bisa lihat di sini itu ada yang beda. Mana kira-kira? Yang host OS-nya nggak ada yang di hypervisor 1. Yes, loh. Tapi kan pas matkul sistem operasi kemarin kata dosennya aku, komputer tanpa operating system is useless. Ya benar. Jadi di tipe 1 ini sebenarnya itu tetap ada operating systemnya. Namun operating systemnya itu dibundle sama si hypervisor. Jadi OS sama hypervisor itu jadi satu. Kalau tipe 2 install Windows dulu, terus atasnya install VirtualBox. Nah, benar. Setelah sekarang sedangkan tipe 1 itu hypervisor sama si OS itu menjadi satu. Berarti cara kerjanya atau kurang lebihnya itu kita download ISO untuk SKI ESXi versi 8 ya buat praktik kali ini. Habis itu di burn ke flash disk. Terus di install ke PC kita. Kurang lebih kayak gitu. Jadi PC kita akan menjadi dedicated server ESXi. Gak bisa digunakan untuk tugas lah, film, video, dan sebagainya. Ya mungkin teman-teman memang
yang cuma punya satu laptop mungkin ngerasa lebih enakan tipe 2 ya, karena kita bisa bikin virtual machine namun kita tetap bisa pakai laptopnya kita. Nah cuma di industri nggak ada cerita kayak gitu, mungkin kita punya laptop sendiri sama punya server sendiri misah. Oke, jadi aku punya server di sini. Nah ini ya, server itu sebenarnya komputer biasa sih, kayak gini doang. Lebih kayak gini, speknya itu aku punya i7 ya, kayak gini persis, i7 8700, RAM-nya 64 GB, nggak pakai VGA. Nah ntar di dalam Optiplex itu aku bakal installin OS ESXi di flash disk ya, jadi aku bakal praktek juga ya, bakal eksperimen juga. Biasanya teman-teman install Windows kan di SSD kan atau di hard disk. Nah aku mau nyoba kalau install OS itu di dalam flash disk, nggak tahu kuat apa enggak. Kita coba, namanya praktikum ya guys ya. Kita sebagai mahasiswa harus banyak explore sebelum masuk dunia kerja, biar nggak pas dunia kerja kita udah punya pandangan yang luas. Oke, pertama-tama kita download ISO-nya dulu ya, bener ya? Ya oke, kita bisa ketik ESXi 8 free. Nah ntar sebenarnya firmware ESXi itu gratis, dengan catatan ada limitnya. Oke, paham ya? Kita bisa pakai tanpa membayar sepeser pun, dengan catatan di bawah batas limit. Oke, caranya tadi ketik Google terus ESXi 8 free. Nah, di sini ada ESXi free, ESXi 8 ya, oke. Nah, terus kalian bisa masuk ke license atau download. Nah, di sini disuruh login. Mungkin teman-teman belum punya akun bisa klik create an account. Tapi aku udah ada, jadi aku tinggal login. Nah, di sini ntar mungkin teman-teman daftar ya. Dasarnya biasa aja, cuma email, password, data diri. Ini bisa ngasal sebenarnya nggak apa-apa, yang penting passwordnya jangan sampai lupa biar lisensinya nggak hilang. Oke, aku udah login, terus mundur ke yang tadi. Nah di sini itu license and download. Di sini ada ini ya, pilihan download package, terus ada ESXi image atau ESXi offline bundle. Kita akan download yang ini, yang atas. Klik langsung ke sini dan di start download. Tapi karena aku udah ada, jadi aku cancel. Oke, sekarang udah ada ya. Sekarang kita udah punya ISO-nya ESXi. Selanjutnya apa mas? Kita bisa cek ke papan tulis. Selanjutnya adalah men-burn ISO tersebut ke flash disk. Kita bisa pakai software yang namanya Balena Etcher atau Rufus, tapi aku biasa pakai Balena Etcher. Kita bisa download yang portable aja ya, teman-teman bisa sesuaikan sama OS kalian. Terus aku bakal buka flash disknya terlebih dahulu. Oke, jadi ngeburnya bukan di flash disk yang bakal dijadikan sistem aja. Kita coba ambil flash disk yang lain. Nah ini aku udah punya flash disk yang satunya. Kita akan install ESXi di sini sebagai bootable. Oke, aku colok. Sekarang itu masih Windows 10 yang apa-apa, nanti kita reset. Oke, Balena Etcher-nya bisa ditunggu ya, sekitar 132 MB untuk versi portable. Berarti kita download ESXi plus Balena Etcher. Kita juga siapkan flash disk ya. Siapkan komputer bekas. Sebenarnya komputer ini bisa komputer apa aja ya, jadul-jadul 5 tahun ke belakang juga nggak masalah. Tapi ya RAM-nya jangan kekecilan juga, minim-minim banget, mungkin RAM 4 GB. Biar kita bisa bikin virtual machine di atasnya. Oke, udah rambut ke download. Selanjutnya aku coba untuk membuka namanya Rufus Balena-nya ya. Oke, mana tadi gua nggak buka. Oke, udah kebuka. Kita pilih flash dari sebuah filenya itu si ISO yang firmware installer tadi. Oke, bisa kita continue aja. Terus select targetnya, bisa select ke flash disk yang akan kita jadikan bootable. Oke, terus tinggal klik flash. Nah di sini butuh waktu beberapa menit aja. Ini sebenarnya nggak lama-lama banget, karena ini teman-teman bisa lihat size-nya cuma 600 MB, sedangkan Windows itu 4 GB. Sebenarnya ini juga tergantung sama flash disk sih, cuma
nggak apa-apa, aku tunggu kalian rampung juga. Teman-teman bisa ngikutin bareng-bareng ya, oke? Oke, tipe 1, tipe 2 mungkin teman-teman barangkali ada pertanyaan bisa langsung tanya ya atau tanya di komentar atau mungkin ke ruangan saya. 1, tipe 2 kita butuh komputer. Oke, mungkin aku nunjukin komputernya ya. Komputer itu ada di bawah mejanya aku. Aku ambil dulu sebentar sembari nunggu ininya selesai nge-flashing, oke? Nah, jadi di komputernya itu kayak komputer yang ada di rumah kalian. Cuma kebetulan aku sengaja beli yang bentuknya kecil ya, yang hemat listrik juga karena aku ngekos di sini. Kurang lebih kayak gini, kita siapkan satu not flash disk yang lagi diinstalin bootable itu kita colok ke portnya ini terus di booting up. Oke, aku taruh lagi ke bawah ya. Ya sembari nunggu flashingnya rampung. Oke, berarti kita butuh kabel HDMI. Kabel HDMI-nya itu dipakai untuk monitor. Bentar. Actually, kita juga butuh keyboard ya buat nge-manage si komputernya ya. Kita butuh keyboard colok ke monitornya. Oke, aku juga butuh HDMI to DisplayPort converter. Tunggu. Oke, kurang lebih kayak gini ya bentukannya. Oke, flash selesai. Selanjutnya kita ganti kamera ke komputernya. Kita hapus boot sequence yang lain ya. Kita hanya enable si SanDisk ini. Oke, terus tinggal kita apply dulu. Oke. Oke, kita install barang-barang ya. Di sini bakal muncul ESXi installer kayak gitu. Oke, kita tunggu beberapa menit. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Tadi kita udah download ESXi. Oke. Terus kita udah download Balena. Habis itu ESXi-nya kita burn pakai Balena ke
flash disk. Habis itu kita install ke hardware kita. Habis itu kita setup juga. Jika kita setup, kita setting IP static dan lain-lain. Nah, sekarang kita masuk ke bab overview. Oke. Nah, tadi teman-teman masih ingat IP yang sudah kita setting itu berapa? Ya, 172.16.0.2 enter. Oke. Teman-teman harus satu jaringan ya sama ESXi dan laptopnya kalian. Nah, jadi gini ya tampilan awal ESXi. Username masukin root, passwordnya yang sudah teman-teman bikin tadi pas di awal. Oke, kalau udah kita enter. Oke, ini tampilan pertama kita login di ESXi. Apakah kita mau join customer experience improvement program? Aku enggak, aku di antik dan oke, jadi di sini aku kayaknya takani dulu deh temanya biar agak seger. Aku terlalu hambar enggak sih? Nah, kebiru putih. Oke, kita dari kiri atas. Oke, dari kiri atas itu ada host, ada navigator itu isinya ada host, ada virtual machine, ada storage, sama networking. Oke, di host itu kalau kita lihat di sini itu ada version ESXi-nya, ini punya aku atau punya kita karena kita praktek bareng itu ada di versi 8 update 2, state-nya normal, enggak host ini itu nggak connect ke any vCenter. vCenter itu apa? vCenter itu kayak aplikasi VMware untuk menggabungkan, untuk memanage, mengelola beberapa ESXi dalam satu aplikasi. Jadi kayak kita punya banyak ESXi gitu. Nah terus biar manage-nya gampang, kita pakai yang namanya vCenter. Nah, vCenter ini kita bisa manage ESXi 1, ESXi 2, ESXi 3. So, ketika kita kalau pengen nge-create VM di ESXi 3, nggak perlu masuk ke dashboardnya sini, kita langsung nge-create di sini aja. Oke, paham? Oke, selanjutnya ada uptime ini karena aku baru nyala itu di 0,02 hari atau berapa? 20 menit mungkin. Oh, berapa? Aku nggak bisa ngitung. Oke, di kanan itu ada penggunaan CPU untuk saat ini. Ini aku pakai cuma 51 MHz karena aku belum ada virtual machine sama sekali karena kita baru fresh install ya. Masih ingat ya? Kita belum ngapa-ngapain. Oke, karena ini pertemuan pertama. Oke. Di memori aku punya 64 GB dan hanya kebaca 56 GB. Tapi sekarang kepakai di 2 GB. Nah, kenapa kepakai 2 GB, Mas? Betul kita belum punya virtual machine. Nah, jadi ya yang namanya ESXi ini juga perlu memori ya buat nyimpen si OS-nya itu sendiri. Oke, storage itu penggunaan storage saat ini aku udah kepakai 112 karena aku sebelumnya udah install ESXi, udah bikin beberapa VM, beberapa upload beberapa ISO dari 465. Wait, kok gak kebaca SSD-nya aku ya? Tunggu. Oke, ini kebaca. Oke, ternyata kebaca. Oke, nggak apa-apa. Udah kaget. Oke, kita lanjut belajar. Maaf. Oke, di sini juga ada beberapa warning ya, ada information. ESXi cell itu enable. Kita masih ingat pas kita nge-set up di yang layarnya kuning, kita nge-enable ESXi host sama ESXi SSH di bagian menu troubleshooting. Masih ingat? Oke, di sini cuma warning dia sebenarnya kurang secure ya kalau untuk production environment. Cuma karena ini kita home lab atau hanya praktikum kampus, nggak apa-apa. Oke, kita bisa close. Dan sini juga, oke ini loh, yang hapus yang bawah. Oke, iya, jadi ada beberapa isu tadi ya. Yo, Allah malah yang ini ikut hilang. Oke, intinya tadi ada beberapa isu atau beberapa warning ya, teman-teman bisa baca, tapi itu mungkin nggak terlalu kritikal ya karena masih kuning. Mungkin kalau merah, aku juga nggak tahu gimana warna merah. Oke, kita lanjut ya. Di bawahnya sini itu ada hardware. Hardware itu terdiri dari apa yang kita punya di PC kita. Nah, di sini ada manufaktur, Dell, modelnya itu Optiplex 7060, CPU-nya ada CPU.
CPU-nya itu 78.700 3,2 GHz. Nah, di CPU ini kita bisa expand ya. Nah, di sini itu CPU-nya aku untuk saat ini itu punya logical processor itu 12 dan soketnya 1. Core per soketnya ada 6 hyperthreading. Nah, di sini mungkin teman-teman mungkin teman-teman yang pakai komputer lawas mungkin no gitu ya, tapi karena aku pakai prosesor yang cuma beberapa tahun kemarin, yes, enable hyperthreading support, enable yes. Nah, mungkin kalau cuma support tapi nggak di enable, kalau di sana hyperthreading yes, disable. Kalau nggak support sama sekali hyperthreading no. Oke, ini ada memori 55 GB virtual flash, kita skip networking. Networking ESXi itu, jadi ESXi itu cara kerjanya itu kayak connect ke router rumah kita ya. Jadi kalau kita bikin VM, ntar VM tersebut dapat IP dari si router. Jadi kayak nge-bridge gitu. Oke, mungkin aku gambarin contoh ya. Ini VM, ini ESXi kita, IP-nya itu 172.16.172.16.0.2. Terus kalau kita bikin VM Windows, dia pasti dapat IP itu 172.16.0x. X-nya berapa mas? X-nya random karena kita tidak CP. Jadi kalau dari sini ke sini di SS-nya bisa, atau mungkin dari laptopnya aku, karena aku satu router sama si ESXi host, bisa connect langsung ke si Windows. Mungkin aku 16.3, saya langsung connect ke sini secara saya langsung, atau mungkin RTP karena protokolnya Windows itu RTP untuk remote control. Di sini ada IP address-nya VMK normal itu 172.16.0.2. Ini static IP yang udah kita setting tadi. Di sini ada versi 6, tapi kita udah disable ya, terus ada DNS server. Ini ya. Ntar termati yang gampang. Ini ada kondisi versi 6 enable, ternyata yes. Terus ada storage ya. Storage itu tempat penyimpanan semua yang ada di environment ESXi, mulai dari data VM, terus sama ISO image yang buat OS, mungkin Ubuntu server, Ubuntu desktop, Windows 10, Windows 11 atau Windows Server 2019 mungkin. Nah, itu bakal disimpan di dalam storage. Lebih jelasnya data store. Di sini itu ada bisikan adapternya 3. Terus ke kanan ini configuration mungkin versi ini image profile untuk versinya aku itu di 2238.047. Ini biasanya dipakai buat ESXi CLI. HA itu stands for high availability atau ketersediaan tinggi. Di sini itu dapat configure Vmotion juga support, tapi virtual link-nya itu enggak ada. Kita nggak akan bahas Sphere sama Vmotion. Tadi sini juga ada sistem information ya, ada ya umum sih, ada waktu, ada serial number si hardware kita, BIOS version, bla bla bla. Dan di sini juga ada penggunaan CPU maupun RAM si host dalam 1 jam ke belakang. Ini karena kita masih kosong, jadi kita benar-benar masih rendah. Nah, terakhir di bawah itu ada recent task. Recent task itu berisi kayak contoh aku bikin VM. Nah, ntar di sini mungkin bakal muncul rasanya kayak create VM. Apakah sukses ataukah fail? Atau mungkin kalau aku nyalain VM yang barusan dibikin terus di start, mungkin bakal muncul sukses. Atau mungkin gagal karena isunya korup, mungkin bakal lognya muncul di recent task di bawah situ. Pertama-tama kita akan memasang lisensi ya, karena mana tadi sampai mana? Manage monitor. Di sini juga sebelum memasang lisensi kita overview dulu ya beberapa menu. Di sini juga ada performance juga isinya log juga, tapi lebih detail. Ada CPU, memory, network, dan disk juga. Sini juga kita bisa iya. Di sini kita coba bisa lihat 1 jam ke belakang ya, karena kita stand alone ESXi without vCenter. Di hardware itu di hardware ini aku nggak support buat sistem sensor. Terus event ini kayak log gitu.
terus task, ada logs, ada notification. Oke, kita akan masuk ke licensing ya. Oke, ternyata di sini ada auto start. Auto start itu apa mas? Auto start itu bayangin kita punya 3 VM di dalam ESXi ini sedang running. Nah, oke. Habis itu gimana kalau listrik di rumah kita mati? Of course, komputer kita ikut mati, ESXi ini ikut mati. Nah, ntar pas komputernya nyala, karena aku udah ngeset less on state-nya itu. Intinya kalau komputernya aku mati listrik, terus dapat listrik lagi, dia bakal nyala otomatis. Nah, jadi si komputer udah nyala, udah ngebooting si ESXi, ntar si auto start ini bakal ngebooting VM-VM yang ada di dalam ESXi tersebut dengan beberapa konfigurasi ya. Jadi secara default itu nggak masuk auto start. Tapi nanti kita akan belajar auto start. Nah, oke, terus ada swap ini buat memori ya, memori. Jadi kayak seandainya memori fisikal kita RAM actually RAM kita penuh, mungkin maka beberapa dipindah ke hard disk atau ke SSD. Mungkin teman-teman bisa learning about swap di googling aja ya. Atau mungkin di sistem mata kuliah sistem operasi itu dia juga belajar swap memori. Terus ada LED ini buat ngecek waktu. Sebenarnya baiknya kita pakai NTP sih. Oke, mungkin tak setting NTP sekalian ya. Oke, NTP-nya itu start with host, NTP server itu NTP Indonesia. Oke, kita bisa copy id.pool.ntp.org, kita paste di sini dan save. Nah, mungkin aku kok udah nge-save tapi masih ini mas, masih stop mas. Nah, kita masuk ke main menu package. Maksudnya ke menu service, habis itu search NTP. Nah, jadi service di menu service ini itu isinya beberapa service ESXi kayak ini contohnya kayak NTP daemon, kita bisa start maupun stop atau ngecek status kondisi saat ini. Karena ini kebetulan stop dan aku pengen start biar NTP-nya berjalan, tinggal klik kanan dan start. Oke, di sini udah sukses. Di sini juga masih ngedit tadi fungsi presentasi itu apa? Refresh service. Oke, sukses. Masuk ke sistem, terus kita refresh. Oke, sekarang udah running ya. Oke, hardware buat power management. Oke, di power management itu kerennya itu kita bisa set power management atau power policy buat ESXi host kita ya. Apakah mau high performance, which is performa maksimal tapi nggak mikirin listrik, atau balance, atau ya biar performa dapat tapi kayak mata listrik juga dapat, atau mungkin low power jadi kayak ngejar hemat listrik. Jadi performa bakal berkurang, aku bakal milih low power aja karena ini masih belajar belum untuk production. Nah, licensing. Jadi masih ingat ya, setelah sebelum kita download itu kita dapat key dulu kan, kayaknya itu dapatkan setelah kita daftarkan. Nah, sini masih 000, artinya kita belum memasukkan lisensi. Nah, di sini juga ada tulisan evaluation mode ya. Oke, cara masukinnya itu di menu ya, manage licensing, license. Nah, terus di bagian sini license and download. Oke, terlalu logout. Aku coba login lagi sebentar. Oke. So mundur ke sini, terus ke license and download. Sini ya, information component VMware vSphere Hypervisor 8 license. Expiration date-nya itu nggak ada karena ini gratis selamanya untuk yang free, dengan catatan limitnya itu 8 core per VM. Ntar bakal kita bisa lihat limitasinya di bagian mana. License key di sini ada key-nya ya 0 bla bla bla, bisa kita copy terus paste di sini. Nah, check license, valid, terus assign license. Nah, di sini karena kita pakai yang free version, fiturnya itu cuma 8 virtual CPU. Jadi kayak ini ya. Nah, ESXi cuma bisa mengset 8 core ke dalam VM. Jadi mungkin kita punya aku itu sebenarnya punya CPU itu 6 core ya, 6 core. Atau mungkin bayangin aku punya CPU 12 core, so aku bikin VM itu pengen di set ke 12 core juga. Nah, itu nggak bisa karena
ESX3 itu hanya bisa sampai 8 vCPU per VM. Jadi mungkin pokoknya VM 18 vCPU, VM 2 itu 8 vCPU ini bisa. Tapi kalau satu VM 9 atau 12 vCPU itu nggak bisa karena kita pakai lisensi free. Oke? Oke, kita udah nge-set lisensi. Oke, selanjutnya ini di sini ada teman-teman jangan lihat ya. Kalau di sini itu ada yang namanya maintenance mode. Maintenance mode. Oke, di sini juga ada ini ya, ada get vCenter server. Mungkin kalau teman-teman pengen download bisa di kok nggak dilariin ke domainnya VMware ya. Oke, nggak apa-apa. Oke, banyak yang lewat ya, maaf ya. Oke, kita tarik mundur di menu host ini ada create register VM, ada menu shutdown untuk host. Jadi kayak si ESXi ini mau dimatiin dari jarak jauh atau pengen dimatiin secara benar atau shutdown kayak komputer kayak gini bisa pakai yang menu shutdown ini atau mungkin yang reboot itu buat nge-restart. Tapi kalau aku nggak pengen pakai menu shutdown itu mas, aku pengen dicabut langsung listriknya, ya jangan kayak gitu, ntar nggak awet lah komputernya kamu. Oke, terus di action itu ada menu yang tadi, tambahannya itu ada service, kita bisa disable SSL, bisa juga disable ESXi lewat sini, bisa juga nge-enable lewat sini juga. Oke, terus ada permission itu kayak bikin user baru ya, mungkin contohnya itu kayak mungkin kayak bayangin aku punya dua data center di dua kota. Kota pertama itu di Purwokerto, kota kedua itu di mana Semarang. Oke. Nah, jadi maksudnya itu di Purwokerto itu ada ESXi host sendiri, di Semarang itu ada ESXi host sendiri. Jadi ada dua ini ya, ESXi host. Nah, di dalam ESXi host ini ada VM kan jelas. Ini bayangin VM ini Semarang, oke ini PWT ini Semarang. Nah, kalau ini jadi kayak aku contohnya bikin add user, terus hanya allow bikin user untuk kantor Purwokerto hanya bisa mengakses yang di Purwokerto, dan sebaliknya user Semarang hanya bisa mengakses VM yang ada di Semarang, kurang lebih kayak gitu. Oke. Terus ada enter maintenance. Oke, di sini bisa dibaca ya, ketika maintenance mode di enable kita nggak bisa bikin VM dan sebagainya. Biasanya maintenance mode ini dipakai kalau kita pengen nge-register ESXi host ini ke vCenter, perlu di enable. Nah, kalau udah di enable itu nggak langsung di enable. Biasanya dia ngecek dulu apakah ada hardware atau VM yang masih nyala atau udah mati semua. Kalau ada yang masih nyala, kita sebagai admin harus nge-shutdown secara manual. Kalau masih ada nyala, maka kita belum masuk secara penuh ke maintenance mode. Oke, kurang lebih buat VMware ESXi overview segitu dulu. Mungkin next time kita bakal belajar tentang yang lain, mungkin kayak virtual machine, storage, atau networking, dan sebagainya. Oke, barangkali ada pertanyaan, teman-teman bisa langsung komentar di bawah atau ke ruangan saya di gedung IoT 404. Oke, dari aku kurang lebih gitu. Kalau ada salah aku mohon maaf. Selamat malam, terima kasih teman-teman. Dadah.